Saudara menyaksikan liputan 6 TOS kali ini bersama saya Reno Reksa. Seperti yang kita ketahui tanggal 25 November 2025 kemarin Presiden Prabowo Subianto ini sudah memberikan rehabilitasi hukum kepada tiga mantan petinggi ASDP begitu. Nah, terkait dengan hal ini saya akan coba diskusikan kira-kira bagaimana konsekuensi hukumnya ketika rehabilitasi ini diputuskan oleh Presiden untuk diberikan kepada tiga orang tersebut, dan apakah atau bagaimana bentuk konkret dari rehabilitasi ini dibagi ketiganya. Nah, sudah hadir di studio SCTV ada Antoni Winza, tenaga ahli utama KSP. Bang Antoni, terima kasih sudah datang di studio SCTV. Dan lewat saluran Zoom juga sudah ada pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Aristo Pangaribuan. Bang Aristo, apa kabar Bang Aristo? Baik Mas Reno, selamat sore Mas Antoni. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu di sela-sela kegiatan mengajar mahasiswa hukumnya ya Bang Aristo. Dan saya mungkin akan ke Bang Antoni terlebih dahulu. Saya penasaran soal alasan Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada 3 ex petinggi ASDP, 1 dirut dan 2 direktur. Apa alasan Presiden Prabowo? Baik, sebenarnya menjadi dasar alasan tentunya kita tahu bersama ada undang-undang yang paling tinggi, peraturan yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar adalah perwujudan dari kehendak founding fathers dan juga seluruh warga negara gitu ya. Dimana dimandatkan di situ bahwa salah satunya di pasal 24, yudikatif itu harus mengejar, mencari yang namanya penegakan hukum dan keadilan gitu ya. Nah, kalau penegakan hukum bisa jadi tidak adil juga. Nah, kalau misalnya penegakan hukum yang tidak adil itu seperti apa sih? Misalnya saya katakan contoh, ada peraturan di sekolah, anggaplah ini sekolah ini ada undang-undangnya gitu ya, bahwa jika murid yang telat 1 jam maka dihukum gitu. Nah, tetapi ketika ada murid yang telat 1 jam dihukum, itu penegakan hukumnya benar nggak? Benar. Benar. Secara hukum benar. Dihukum muridnya, nggak boleh masuk lagi atau disuruh berdiri gitu, disetrap ya. Tapi apakah adil? Tergantung konteks. Nah, kalau konteksnya ternyata alasannya adalah misalnya, muridnya ini telat gara-gara dia menolong orang kecelakaan di jalan. Nah, ini konteks keadilan. Nah, kalau ini tidak berjalan sinkron, ini kan berjalan seperti mata koin ya. Mata koin yang sebelah sini hukum, yang sebelah sini keadilan. Dia harus berputar terus kalau negara ini mau berjalan. Kalau misalnya berhenti dan jatuh, dan hukumnya di atas menindas si keadilan di bawah, ini menjadi kegagalan. Nah, oleh karena itu Undang-Undang Dasar 45 memberikan kewenangan bahkan mandat kepada Presiden sebagai kepala negara ya. Dalam hal ini, tolong dong check and balance-nya. Kalau pasal 24 yudikatif gagal nih misalnya, dianggap gagal, kurang adil gitu ya. Ada correction-nya, yaitu di pasal 14. Salah satunya lewat rehabilitasi. Dan tentunya lewat pertimbangan-pertimbangan seperti dari Mahkamah Agung gitu ya. Nah, oleh karena itu, kalau ditanya apa yang menjadi dasar alasannya, tentunya ini bukan bentuk intervensi tapi bentuk menjalankan mandat gitu. Karena Pak Presiden, kami pilih Anda jadi presiden dan ini payungnya Undang-Undang Dasar 45, bukan cuma undang-undang. Ada pasal 14 untuk rehabilitasi. Jadi presiden ini hanya menjalankan mandat konstitusional jadi. Kalau kacamata kuda hukum saja, koridor hukum saja, maka bisa jadi tidak adil. Means apakah artinya Presiden Prabowo sedang melihat ada something yang tidak adil dalam putusan ini terhadap 3 ex petinggi ASDP ini, Ira Puspadewi dan 2 lainnya? Ya, kalau saya pikir Pak Presiden Prabowo ini kan menerima masukan dari masyarakat melalui dari DPR dulu. Dari DPR. Karena DPR ini kan adalah lembaga representasi masyarakat ya, dia menampung masyarakat, punya suara dan segala macam, lalu dikirim ke Kementerian Hukum, baru ke Pak Presiden. Tentu saja dari pertimbangan hukumnya itu dilihat sama Pak Presiden apakah pertimbangan hukum dan ini semua adil atau enggak gitu ya. Dan tapi ada rasa-rasa ketidakadilan itu kan muncul dari masyarakat. Masyarakat melalui DPR menyatakan ini tidak adil loh dan sebagainya. Lalu dengan pertimbangan yang sebagai seorang kepala negara pastinya punya wisdom ya, karena nggak boleh cuman kacamata hukum tapi kacamata keadilan juga, dan asas-asas kemanfaatan misal ekonomi dan sebagainya itu harus dipertimbangkan penuh. Dan itu ruang prerogatif presiden yang sebenarnya itu juga bukan objek tata usaha negara misalnya. Apakah rehabilitasi bisa diajukan atau tidak gitu. Jadi itu prerogatif presiden, siapa yang memberikan konstitusi kita. Saya ingin tanyakan ke Bang Aristo, tadi merespons tadi disampaikan oleh Bang Antoni bahwa ada 2 ya di Undang-Undang Dasar 45, ada soal menegakkan hukum dan menegakkan keadilan, itu fungsi yudikatif. Nah,
Bisakah sebetulnya kalau menurut Anda Bang Aristo, hakim ini, yudikatif ini menjalankan keduanya sekaligus dalam memutus sesuatu? Ya hukum, ia dijunjung tinggi, ya keadilan juga ditegakkan. Bisa tidak sih? Idealnya begitu, ya idealnya memang dua-duanya. Tapi kan yang namanya keadilan, kemudian kepastian hukum itu kan konsepsi yang abstrak. Nah makanya hukum menyediakan, Undang-Undang Dasar menyediakan alat intervensi dari Presiden. Jadi kalau Mas Antoni mengatakan itu bukan intervensi, enggak, ini justru intervensi. Tapi intervensi yang dilegalkan. Oke. Saya ulangi ya, ini intervensi yang dilegalkan. Kenapa? Kalau kita lihat akar peraturannya, ini kan sebenarnya hak royal prerogatif. Jadi kita ambil ini dari law dari Belanda bahwa raja itu karena dia maha adil, maha bijaksana, dia bisa mereinterpretasi hukum, dia bisa intervensi. Nah, intervensinya ini dalam bentuk rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini adalah intervensi yang paling permisif. Apa maksudnya intervensi yang paling permisif? Ini berbeda dengan abolisi dan amnesti. Kalau rehabilitasi, secara sederhana, negara melalui presiden, kepala negaranya mengatakan, negara ini salah dalam melakukan proses hukum. Negara minta maaf, oleh karena itu negara merehabilitasi, ya, nama baik kamu, makanya otomatis kasusnya dihentikan. Nah, ini konsep rehabilitasi, ini konsep memaafkan yang paling tinggi, bukan memaafkan, ini konsep intervensi yang paling permisif yang bisa dilakukan terhadap kasus hukum. Begitu, Mas Reno. Bang Aristo, tapi kan kita biasanya kita menganggap hakim itu kan sebagai kepanjangan tangan Tuhan begitu ya di dunia ini begitu. Tapi ketika misalnya putusannya kemudian sampai harus ada intervensi yang memang itu diperbolehkan oleh hukum oleh presiden, berarti ada sesuatu yang miss di sini menurut Anda Bang Aristo? Iya, kan kalau kita bicara, Mas Reno bicara hakim, perwakilan Tuhan, keadilan, itu kan konsepsi yang abstrak ya. Itu kan terjadi dalam kondisi-kondisi yang ideal. Dalam realita, kondisi-kondisi itu tidak bisa saja ya, sangat bisa menjadi tidak ideal. Nah, dalam perkara ini apa ketidakidealan itu? Jadi ada beberapa faktor, tapi saya highlight faktor-faktor khususnya saja. Pertama, faktor desain undang-undang tindak pidana korupsi kita. Pasal 2 dan pasal 3 itu ya unsurnya terlalu luas, itu seperti pukat harimau. Kalau itu seperti pukat harimau, bukan hanya ikan saja yang terjaring, tapi biota-biota laut yang berfungsi sebagai ekosistem juga terjaring. Nah, dalam hal ini ilustrasinya adalah perkara seperti misalnya Bu Ira ini. Artinya orang yang dianggap baik, tapi dia terjaring karena pasalnya sangat karet. Jadi pertama desain hukumnya. Kenapa desain hukumnya begitu? Karena ketika membuat undang-undang tindak pidana korupsi, itu kan lahir dari kemarahan reformasi. Akhirnya dibuat satu pasal keranjang besar yang nafsunya untuk memberantas luar biasa. Sebelumnya lebih gila lagi, sebelum Mahkamah Konstitusi membatalkan bahwa melanggar undang-undang aturan hukum tidak tertulis bisa juga korupsi. Tapi kemudian itu dibatalkan. Nah, semangat ini masih ada nomor satu. Yang kedua, penegakan hukum itu sendiri. Jadi di Indonesia itu nggak susah menetapkan tersangka, mengirim orang ke penjara nggak susah, karena standar pembuktiannya itu rendah. Apa maksudnya rendah? Thresholdnya itu heavy-nya kepada kuantitas alat bukti, 1, 2, jadi bukan kualitas alat bukti. Jadi sederhananya, kombinasi kedua faktor khusus itu yang membuat hukum kadang-kadang berjalan di luar rel. Nah, oleh karena itu, karena keadaan ini bisa diprediksi. Artinya berjalan di luar rel ini artinya hukum bisa jadi membuat sesuatu atau seseorang mengalami ketidakadilan tadi seperti disampaikan oleh Bang Antoni. Iya, betul. Karena soal adil tidak adil itu kan konsepsi abstrak ya. Itu konsepsi abstrak, apa adil dan tidak adil. Nah, oleh karena itu ya, Undang-Undang Dasar kita itu menyediakan instrumen intervensi yang legal. Oleh siapa? Presiden, karena presiden dianggap kepala negara tertinggi. Dan ini bukan ciri khas Indonesia, ini di Amerika ada, di Federalist Paper ada, di Inggris ada, di setiap negara ada, karena memang konsepnya seperti itu. Ada intervensi yang dilegalkan terhadap hukum, karena hukum bisa saja berjalan secara tidak ideal. Tapi berarti kalau kita sekarang konteksnya bahas soal Bu Ira dan kawan-kawan, ada 2 orang lainnya juga, berarti Anda sedang mencoba mengatakan bahwa ini UU Tipikor harus diapain nih? Kalau misalkan sampai biotanya tadi sampai terjaring, kalau analogi yang Anda beri. Ya, Undang-Undang Tipikor itu memang seperti pukat harimau dan harus diapain, sudah diapain lewat KUHP baru yang akan berlaku Januari 2026. Di dalam KUHP baru itu, ya, pertama prinsip pemidanaan. Prinsip pemidanaannya itu harus dilihat tujuan dan sikap batin pelaku. Bahasa hukumnya itu mens rea. Artinya begini,
itu akan shielding atau memproteksi orang-orang seperti Bu Ira Ya. yang katakanlah membuat keputusan bisnis bodoh gitulah ya. Oke. Tapi ini hanya bodoh, tapi dia sebenarnya tidak ada niat untuk korupsi. Pertanyaannya kan sekarang di dalam sistem pukat harimau pasal 2 pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini, kebodohan seperti itu ternyata diperbolehkan atau dicukupkan untuk mengirim orang masuk ke penjara. Oke. Gitu. Baik. Kemudian itu dikoreksi oleh KUHP baru. Dan sebelum KUHP baru itu kemudian diaplikasikan, ternyata Presiden menggunakan instrumen intervensinya. Oke. Begitu. Di pasal 14 Undang-Undang Dasar. Nah, kembali kita fokus soal soal rehabilitasi. Sebelum saya ke Bang Antoni soal proses pembahasan rehabilitasi ini. Bang Aristo, konsekuensinya lalu akan seperti apa ketika seseorang yang sudah mendapatkan vonis dari hakim dan inkrah begitu karena tidak ada yang mengajukan banding, kemudian tiba-tiba rehabilitasi ini datang dari Presiden, lalu konsekuensi hukum bagi Bu Ira dan keduanya ini bagaimana? Apakah hukumannya semuanya batal atau seperti apa? Oke, gini. Apa sih translasi dari rehabilitasi itu? Jadi rehabilitasi itu saya bilang yang paling permisif. Artinya bahasa sederhananya negara hendak mengatakan, oke, kita salah, maka kita hentikan proses hukum ini, keadaan menjadi seperti semula. Itu. Nah, itu diwujudkan dari apa? Dari Kepres, keputusan Presiden. Apa efek keputusan Presiden itu? Efeknya pertama mulai dari harus dibebaskannya Bu Ira dari penjara. Tahanan, ya. Dari tahanan. Itu yang pertama. Yang kedua, efek membersihkan nama. Nah, ini sudah dilakukan, yaitu dengan pengumuman dari rehabilitasi tersebut. Yang ketiga, putusan itu dianggap tidak ada. Artinya putusan yang nyuruh Bu Ira dan direksi lain untuk membayar 500 juta denda karena melakukan korupsi, itu dianggap tidak ada. Oke. Nah, itu adalah konsekuensi konkret dari rehabilitasi itu. Oke, Bang Antoni, saya penasaran juga ketika tadi Bang Antoni bilang, oh ada aspirasi dari masyarakat yang masuk ke DPR, kemudian DPR ini membawa ke Presiden dan dibahas begitu. Nah, pertanyaannya saya begini, apakah hasil penyidikan dari KPK, kemudian pertimbangan majelis hakim, itu juga menjadi bahan pertimbangan oleh Pak Presiden sebelum kemudian beliau akhirnya, oke deh, saya kasih rehabilitasi, saya tanda tangan ini gitu. Ya, tentu tadi kan dua hal ya. Hukum dan keadilan. Ya. Hukum yang tadi dari KPK, semua pertimbangan hakim tentunya dipertimbangkan. Plus keadilannya dapat nggak? Okay. Nah, maka Presiden tentunya akan mempertimbangkan semuanya juga dengan kepentingan umum, gitu ya. Semua harus dipertimbangkan. Tapi disinilah kebijaksanaan Presiden akhirnya dengan prerogatif yang diberikan oleh masyarakat lewat Undang-Undang Dasar 45 dilakukanlah hal ini. Nah, memang saya kurang setujunya dengan bahasa intervensi, karena intervensi ini kan memang bisa ditafsirkan ekspansif, bisa ditafsirkan sempit, gitu ya. Okay. Kalau menurut saya dengan menjalankan konstitusi itu bukanlah bentuk intervensi. Dengan menjalani konstitusi kecuali tidak ada di konstitusi landasan hukumnya. Karena landasan hukum bukan artinya cuma undang-undang, tapi ada undang-undang 45, undang-undang dasar 45, ada juga konvensi ketatanegaraan yang sejajar dengan undang-undang dasar 45 gitu ya. Pemberian ini kan sebenarnya juga diaturnya di konvensi ketatanegaraan gitu. Nah, oleh karena itu kalau hemat dari saya, ini bukan bentuk intervensi dari Presiden, tetapi bentuk menjalankan amanat konstitusi pasal 14. Oke, ini kan ada DPR, legislatif yang membawa ke pemerintah, eksekutif. Nah, saya sebelum berbicara ke Mahkamah Agung, karena ini sudah ranahnya yudikatif, saya penasaran, Pak Presiden Prabowo Subianto ini soal Bu Ira dan dua direktur lainnya ini, membahasnya itu dengan siapa saja, tahu nggak Bang Antoni? Pembahasannya dilakukan di rapat terbatas, dan itu bukan kewenangan saya untuk berbicara tentang ratas. Karena sifatnya terbatas. Rapat terbatas, tertutup begitu ya. Oke, nah ketika ini kan kalau kita melihat bunyi pasal 14 UUD 45 itu kan soal rehabilitasi harus ada meminta pertimbangan ke Mahkamah Agung begitu ya. Dan sudah dilakukan. Ya, itu sudah dijawab oleh Pak Menko, Pak Prof. Yusril bahwa itu sudah dilakukan. Dan berarti kan sudah dilakukan dan tentu saya juga sudah baca beritanya sudah mendapatkan pertimbangan tertulis begitu. Ya. Nah, apa isi dari pertimbangan tertulis itu? Nah, itu mesti ditanyakan kepada Mahkamah Agung. Karena itu produknya Mahkamah Agung. Oke, berarti saya nggak berani mendahului. Oke, pertanyaan berikutnya ke Bang Antoni. Dengan memberikan rehabilitasi, oke,
dalam rangka menegakkan keadilan, karena konstitusi berbicara seperti itu ya. Tetapi apakah artinya juga ada paradigma lain atau perspektif lain bahwa ini ada something wrong nih dalam upaya penegakan hukum di Indonesia nih? Ada perspektif itu tidak? Ya, jadi something wrong-nya ini ada 3 hal. Ya. Kita boleh bilang something wrong itu ada 3 hal. Pertama, apakah pembuatan perundang-undangannya wordingnya ada yang salah, kayak tadi karet misalnya, bukan salah lah, emang sengaja dibikin karet tadi kan dengan intensi nangkep semuanya gitu ya. Apakah itu masalahnya, ataukah juga penegakannya di lapangan yang salah, misalnya faktor human-nya ya, atau juga faktor lintas instansi dalam menafsirkannya berbeda. Ruang penafsirannya itu ada gap of interpretation gap. Nah, permasalahan interpretation gap ini kan kita bisa lihat misalnya nggak jarang loh hakim itu dissenting. Kita lihat MK sering sekali gitu, karena ternyata kalau kita bilang hukum itu bukan kayak matematika 1 + 1 2 gitu ya. Jadi perbuatan A bisa dibilang salah oleh hakim A, bisa dibilang benar oleh hakim B dengan dasarnya masing-masing gitu ya. Makanya coba kalau meskipun case-nya sama, pasalnya sama. Betul. Karena juga itu mungkin kalau saya bilang itu adalah resiko atau implikasi dari Indonesia sebagai negara civil law, di mana kita ini tidak menganut binding jurisprudence, artinya putusan hakim terdahulu meskipun kasusnya sangat mirip itu tidak mengikat hakim berikut-berikutnya. Jadi kasusnya mirip, hukum yang dipakai sama, tapi putusannya bisa berbeda. Bahkan di pengadilan negeri bisa beda, pengadilan tinggi beda, Mahkamah Agung juga bisa beda. Beda dengan common law system ya, di mana itu bisa dijadikan rujukan yang cukup kuat gitu ya. Bahwa putusan yang lalu kalau kasusnya mirip, hampir pasti akan diikuti oleh pengadilan di case yang lain gitu. Dari tadi Bang Antoni bilang ada 3 hal ya, kalau saya bilang something wrong ada 3 hal tadi. Nah, kira-kira yang menurut Pak Presiden di kasus ini yang mana nih yang menjadi something wrong-nya sehingga harus ada rehabilitasi? Ya tentunya kita nggak akan saling menyalahkan gitu ya, apakah ini salah APH atau salah apa. Cuman yang pasti sesuai dengan tugas pokok fungsi kita di KSP terutama, kita ini tahu astacita Presiden, reformasi hukum segala macam, itu harus kita cari simpul-simpulnya di mana yang harus kita urai. Nah, salah satunya menurut kami di KSP, simpul-simpul yang harus diurai adalah interpretasi yang berbeda-beda. Antara penafsiran berbeda-beda. Business judgment rule itu seperti apa sih penafsirannya? Kerugian keuangan negara kalau di BUMN tuh gimana sih? Apakah ada tabrakan interpretasi antara APH? Ataukah juga dengan hakim, dengan yudikatif? Perbedaan interpretasi ini bisa masalah nggak? Ya bisa. Tapi apakah salah orangnya? Enggak. Hukum memang begitu. Bisa diinterpretasikan ke kiri, ke kanan. Kayak tadi kan dikatakan, oh ini intervensi, itu hukum sangat luas gitu ya. Kita boleh setuju di hal lain, tapi bisa setuju di hal yang ini juga. Hukum sangat luas. Oke, Bang Aristo gimana? Saya minta pendapatnya soal Bang Antoni, menarik ini ketika ini bukan hukumnya yang bermasalah, juga bukan orang yang bermasalah, tapi yang menjadi problem bisa jadi hal tafsirnya nih, sehingga membutuhkanlah kewenangan dari Presiden untuk menangani suatu kasus begitu. Bagaimana Bang Aristo menanggapi hal ini, soal tafsir ini? Ya kalau penafsirannya multi interpretation, ya akarnya pasti hukumnya, karena multi interpretation itu kan lahir dari hukumnya, dari struktur pasalnya. Dan tesis saya kan tadi sudah mengatakan bahwa pertama persoalan desain hukumnya. Memang pasal 2 dan pasal 3 itu terlalu luas. Misalnya konsep melawan hukumnya dan menyalahgunakan wewenangnya, tidak memperkaya diri sendiri tapi memperkaya orang lain, itu bisa masuk misalnya dalam perkara ASDP, dan banyak sebenarnya perkara Pak Tom Lembong, dan sebelum-sebelum ini juga banyak. Cuman di era sosial media ini membantu mereka. Saya justru kasihan, beberapa kali ada klien saya justru di era-era sebelum ini mirip-mirip konstruksinya, dia melakukan keputusan bisnis, ya, kemudian tidak memperkaya diri sendiri tapi tetap masuk. Nah, ini desain hukumnya yang membuat kabur garis antara business judgment rule dengan keputusan bisnis bodoh yang berujung tindak pidana korupsi. Itu yang pertama. Tadi yang kedua juga bilang persoalan penegakannya, artinya hukum acaranya. Jadi pasal desain yang pukat harimau itu ya dikombinasikan dengan begitu mudahnya menetapkan tersangka, menahan orang, menyita barang orang, itu membuat satu draconian ya, membuat satu, bukan hanya pukat harimau, itu udah pukat harimau, pukat beruang, semuanya ada di situ.
Ya, jadi gampang sekali memenjarakan orang atas nama korupsi. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi soal intervensi ya, itu semantik aja. Justru itu intervensi. Kenapa? Karena desain politik itu, karena yang namanya gerasi, amnesti, rehabilitasi, abolisi, itu instrumen politik, bukan instrumen hukum yang diperbolehkan. Ya kalau Mas Antoni mengatakan intervensi itu negatif, ya itu persoalan semantik. Tapi intervensi itu kan artinya dia masuk, dia intervene, ya, dia intervene proses hukum yang sedang berjalan di luar relnya. Ya itu memang diberikan ya kekuasaan untuk itu. Dan yang ketiga, rehabilitasi ini yang paling tinggi loh dibandingkan amnesti dan abolisi. Rehabilitasi ini artinya negara mengakui sistem hukumnya salah. Oh, sorry. Bang Aris, Makanya saya dia potong. Tadi Anda mengatakan rehabilitasi ini paling tinggi dibandingkan amnesti abolisi. Means amnesti abolisi, Iya. gerasi rehabilitasi, ini ada apa? Stratanya kah, ada tingkatannya atau bagaimana kalau menurut Bang Aristo? Ya kalau kita lihat derajat koreksinya, rehabilitasi ini yang paling tinggi karena mengatakan bahwa oh sorry ya Bu Ira, sistem hukum kita salah. Ya, maaf kita mengadili kamu, maka saya akan rehabilitasi kamu. Itu namanya instrumen politik intervensi rehabilitasi yang dilegalkan dan boleh saja melalui pertimbangan Mahkamah Agung. Kalau yang kedua, amnesti itu kan amnesia, artinya negara melupakan. Udahlah, kita nggak usah urusan salah atau benarnya, tapi ini terlalu gaduh. Ya, itu makanya persoalan-persoalan politik, misalnya dulu Fretilin, Timor Timor, GAM, tidak bicara benar dan salah. Kalau rehabilitasi bicara negara salah. Ya, abolisi juga dia menggunting, ya, mengabolish. Jadi proses hukum masih berjalan, misalnya Pak Tom Lembong masih banding, ya sudahlah kita abolish, kita tidak lagi bicara kamu benar atau kamu salah. Tapi kalau rehabilitasi bicara negara salah, kamu betul. Ini bukan tindak pidana korupsi. Makanya itu derajatnya yang paling tinggi. Dan menurut Gitu. Anda, dasar atau landasan seorang presiden melakukan amnesti, abolisi, rehabilitasi itu berbeda-beda karena derajatnya tadi atau bagaimana kondisinya? Oh iya, berbeda-beda. Kalau amnesti dan abolisi itu lebih kental nuansa politiknya. Ya, misalnya kita lihat saja kalau amnesti itu tadi saya sudah sebutkan ya, selain Pak Hasto misalnya sebelumnya perkara Fretilin, ya gerakan Aceh Merdeka itu kan asosiasinya politik. Ya, abolisi juga, abolisi misalnya menghentikan dulu rezim-rezim Tapol yang dipenjara oleh Orde Baru. Ya, tapi kalau rehabilitasi ini sedikit jarang dilakukan karena tadi tingkatnya yang paling tinggi. Gitu, Mas Reno. Oke, ada juga kekhawatiran ini begitu ya. Mungkin kita tadi bisa jadi, Bang Antoni tadi bilang ini mungkin bukan hukumnya atau bukan personalnya, tapi lebih ke arah tafsirnya begitu. Tapi ada pandangan begini, jangan sampai ketika ada rehabilitasi dari presiden tadi, kemudian meruah atau marwah yang seringkali kita dengar itu dari lembaga APH ini bisa terganggu begitu. Bagaimana Bang Antoni menanggapi hal ini? Saya rasa tidak akan terganggu ya marwahnya. Kenapa? Sekali lagi saya percaya ini bukan intervensi tapi menegakkan hukum itu sendiri. Karena Undang-Undang Dasar adalah hukum. Pengujian undang-undang aja terhadap Undang-Undang Dasar di MK itu kan pengujian hukum, bukan pengujian politik gitu ya. Jadi presiden di sini sedang melakukan penegakan Undang-Undang Dasar 45, menjalankan gitu ya. Jadi justru marwah, ini presiden yang menegakkan marwahnya para APH ini. Bahwa ini loh Undang-Undang Dasar paling tinggi menyatakan demikian. Dan jangan lupa kalau tadi dikatakan oh ini sifatnya politik sekali misalnya misalnya ini bukan hukum, ini bukan proses hukum, rehabilitasi. Kalau kita lihat di pasal 14 itu ada dua rezim. Yang satu butuh permintaan pertimbangannya dari DPR, yang satu ke Mahkamah Agung. Jadi yang satu memang sifatnya karakternya kalau tadi dikatakan agak berbau politik ya itu permintaannya ke DPR. Amnesti abolisi. Timbangannya amnesti abolisi ya. Kalau yang satu lagi nih kita ngomong tentang hukum. Jadi apa yang Pak Prabowo lakukan di sini adalah ada pertimbangan hukum dan ini proses hukum. Kenapa saya bilang ini proses hukum? Karena hukum yang mengatur Undang-Undang Dasar 45 bukan intervensi dalam konotasi negatif, bukan intervensi, bahkan saya nggak suka dengan penyebutan intervensi, tapi presiden lagi menjalankan mandat Undang-Undang Dasar yaitu peraturan yang paling tinggi. Oke, tapi kalau kita melihat respons KPK ya, hari ini saya baca di berita begitu Bang Antoni, bahwa KPK bilang bahwa ya yang kami lakukan sudah benar, terbukti bahwa di pra-peradilan yang diajukan oleh para terdakwa pada saat itu
kalah, KPK menang, kemudian sampai dengan adanya vonis, berarti mereka sudah melakukan tugasnya dengan baik begitu, menyikapi, merespon soal rehabilitasi yang diberikan. Nah ini kan bagaimana Istana merespons terkait dengan jawaban KPK ini? Ya tentunya pasti kita menghargai aparat penegak hukum kan berjalan sesuai koridornya kan, aturannya seperti hukum, apa. ya. Tetapi ketika berdasarkan kebijaksanaan Presiden yang diberikan kewenangan prerogatif oleh peraturan paling tinggi Undang-Undang Dasar 45 menyatakan, oh ini nanti jadi nggak adil dan mungkin saja impact-nya jadi besar. Tapi adil atau tidak adil ini kan kalau saya bayangkan ya, subjektif juga. Betul. Nah itu butuh wisdom. Makanya kan hukum itu bukan matematika saya bilang tadi. Oh ya bukan satu ya. Dissenting opinion sering kali terjadi. Hukuman mati di MK 5 lawan 4. Apakah kita mau bilang yang 5 yang lebih benar atau 4 yang lebih benar? Enggak juga. Hukum itu masalah penafsiran dan hukum itu bertumbuh, berkembang, berevolusi. Zaman dulu hukuman A itu dirasa jahat sekali, sekarang misalnya jadi biasa aja hukuman kayak begitu. Itu berevolusi. Interpretasi berubah dan rasa adil juga bertumbuh dan berubah gitu, growing bahkan. Dan oleh karena itu saya rasa penegakan hukum dan penegakan keadilan ini harus sejalan terus. Bisa nggak sih? Kalau dibilang bisa atau enggak itu cita-cita. Itu cita-cita. Tetapi kan ketika kita ngomong hukum tata negara dalam keadaan statik gitu. Tapi kalau ngomong dinamik dalam keadaan bergerak yang tadi saya bilang koin itu berputar terus. Bisa nggak suatu saat koinnya jatuh lalu hukum di atas menggencet si keadilan? Bisa, sering terjadi. Makanya kita lihat kalau di pengadilan ada yang suka mohon petitumnya permohonannya ABCD. Tapi di samping itu kalau pengadilan berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya, ex aequo et bono, yaitu dengan keadilan gitu, equity gitu maksudnya. Ya itulah dua mata koin. Dan Presiden bukan hanya sebagai kepala pemerintahan yang sempit eksekutif, tapi sebagai kepala negara. Dia harus bisa menjamin negara ini berjalan di dua mata koin ini berputar terus. Gitu. Oke. Bang Aristo, saya minta tanggapan soal adanya ketakutan atau kekhawatiran begitu ya ketika ada langkah-langkah diambil oleh Presiden ini akan berdampak begitu pada marwah dari lembaga APH kita. Bagaimana Bang Aristo? Ya, berdampak sih pasti ya, ada dampaknya ya. Karena gini, kalau melakukan rehabilitasi seperti yang saya katakan, ini kan yang derajatnya paling tinggi. Artinya mengatakan secara tidak langsung, walaupun itu tidak dibunyikan, itu mengatakan, KPK, kamu itu salah dalam memprosecute Bu Ira ini. Makanya KPK statementnya langsung defensif. Ya, karena makna rehabilitasi dalam bahasa yang sederhana, walaupun kita mau bungkus itu dalam bahasa humas, adil, bla 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 bla, tapi itu sebenarnya mengatakan KPK kamu salah dalam memprosecute Bu Ira. Ya, kesalahannya ini bisa berupa prosedural, tafsir hukum, atau kesalahannya tadi misalnya bisa berupa wisdom. Oleh karena itu Presiden menggunakan instrumennya yang luar biasa tadi. Kalau tidak mau dikatakan intervensi, sama ya menggunakan intervensi. Ya. Kemudian, ya dalam arti positif, dan itu memang legitimate. Saya nggak menyerang itu, dan itu memang legitimate. Karena Presiden punya pertimbangan tertinggi ya dari situ. Nah, oleh karena itu dihentikan. Nah dampaknya ya memang sebenarnya dalam tanda petik teguran lah itulah ya, teguran jangan sampai terulang lagi lah seperti ini. Gara-gara kamu prosecute ini, saya harus mengambil jalan luar biasa ini. Gitu kira-kira. Nah, ketika seakan-akan meskipun tidak tersampaikan ya, seakan-akan sedang mengatakan hal itu, hei KPK, Anda salah nih memprosecute Bu Ida seperti yang Anda katakan tadi ya. Bu Ira maksud saya, Ira Puspadewi. Kemudian KPK ini kan juga landasannya pasti sama lah ya. Undang-Undang Tipikor dan seterusnya begitu. Berarti saya mau mencoba menemukan benang merah ini apa yang kemudian salah di penegakan hukum kita sehingga harus ada ini begitu, harus ada rehabilitasi begitu. Terlalu agresif, itu tadi saya bilang KPK ini terlalu agresif. Nah terlalu agresif tadi faktornya tadi saya sudah jelaskan. Satu arsitektur hukumnya, yang kedua hukum acaranya yang gampang memudahkan penetapan tersangka, dan mungkin hipotesa saya yang ketiga ini sedang ada persaingan antar penegak hukum. Persaingan mungkin dalam arti positif ya, persaingan dalam arti positif, yaitu semua ingin mengungkap tindak pidana korupsi, semua ingin stealing the show. Misalnya KPK kemarin sudah mulai memajang tersangka, memajang uang, sebelumnya Kejaksaan memajang uang, kemudian Polri punya Kortas Tipikor ya, Korps untuk memberantas korupsi. Di sini ada persaingan.
Nah, persaingan ini sangat mungkin eksesnya adalah dia harus ada the need untuk revealing big cases. Nah, dari pressure untuk revealing big cases membuat dia menjadi agresif, membuat dia menggunakan pukat harimau itu. Nah, setelah dilihat ya, konsekuensinya adalah orang-orang seperti Bu Ira dan 3 direksi lain itu terjaring. Nah, ketika dia terjaring, ini menjadi kontroversi kan? Loh, orang nggak dapat uang, tujuannya sebenarnya baik kok. Ternyata hakim ketuanya dissenting opinion mengatakan ini business judgment rule. Nggak bisa dong keputusan bisnis yang bodoh itu mengirim orang ke penjara. Kalau begini iklim BUMN ya menjadi terhambat karena nggak ada yang mau berani mengambil putusan. Nah, karena itu kemudian presiden ya mungkin ya sangat mungkin karena itu kemudian presiden berpikir bahwa harus dilakukan sesuatu. Nah, memang minta pertimbangan Mahkamah Agung ya, dan pertimbangan Mahkamah Agung itu kan tidak terbuka juga. Kita tidak tahu juga apa itu pertimbangannya. Makanya dia menggunakan instrumen rehabilitasi gitu, Mas Rino. Nah, pertimbangan saya ini sebenarnya sudah harusnya pertanyaan terakhir nih, tapi saya memancing ini jawaban dari Bang Aristo. Pertimbangan dari Mahkamah Agung itu seberapa besar porsinya untuk kemudian ini dijadikan landasan bagi seorang presiden untuk mengambil sebuah keputusan. Ini rehabilitasi atau gerasi, dalam hal ini adalah rehabilitasi ya, di kasusnya Bu Ira ya. Tidak mengikat bagi presiden. Presiden kan mengatakan presiden hanya wajib minta pertimbangan. Ya, ya. Tapi kalau presiden memutuskan berbeda dengan pertimbangan ya boleh juga, nggak ada masalah. Karena saya bilang tadi presiden ini diberikan instrumen untuk mendefinisikan keadilan, mengoperasionalisasikan keadilan. Karena gini tadi bicara soal undang-undang dasar, undang-undang makin tinggi bahasanya makin abstrak. Ya, bahasanya makin bahasa dewa, bahasa langit. Nah, itu harus dioperasionalisasikan. Nah, presiden diberikan instrumen untuk mengoperasionalisasikan apa itu keadilan. Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir, nanti bisa dijawab bergantian. Dari Bang Aristo dulu boleh nanti. Supaya hal serupa ini tidak terjadi sampai harus presiden sampai harus turun tangan begitu menggunakan instrumennya. Saya menggunakan kata lain tadi, tidak sampai harus menggunakan instrumennya. Apa yang seharusnya dilakukan dalam rangka penegakan hukum di negara kita ini supaya bisa iya hukum jalan iya, adil ya juga iya begitu loh. Bang Aristo. Oke, jadi yang pertama kalau buat saya arsitektur hukumnya dulu sebelum kita bicara penegakan, kita bicara orangnya, terutama dalam pidana ya, korupsi ini kan pidana. Pertama memang hukum acara kita itu terlalu loose, terlalu renggang, terlalu gampang memidanakan orang, menetapkan tersangka itu terlalu gampang. Yang kedua, dalam tindak pidana korupsi itu juga saya katakan pukat harimau. Nah, ini deadly combination ya, yang membuat dan membuka kemungkinan perkara-perkara seperti ini kalau tidak ada langkah-langkah perbaikan maka akan muncul kembali. Gitu, Mas Reno. Oke. Dari pihak istana kira-kira apa pesannya buat para APA, buat para masyarakat supaya ayolah kita buat hukum yang di negara kita ini yang seadil-adilnya begitu. Ya, memang kalau kami di KSP, Kantor Staf Presiden, kami bahkan udah membuat undangan gitu ya. Untuk para APH, BUMN, terutama ada revisi Undang-Undang BUMN baru 16/2025. Kami ingin ada di setiap lintas instansi itu punya pemahaman yang sama. Kita mapping dulu isunya di mana nih dalam penafsiran A, penafsiran pasal B, apakah ada benturan. Nah, karena hal ini kami rasa bisa di-bottlenecking isu penegakan hukum yang bisa lebih mudah diprediksi, ada kepastian hukum. Gitu. Karena kami melihat ada juga porsi di mana penafsiran ini jadi isu. Kami melihat ada identifikasi seperti itu, tetapi ini kan baru hipotesa. Oleh karena itu, kenapa enggak kita undang, kita lihat pandangannya penafsiran terhadap pasal ini gimana? Kalau dari BPBUMN misalnya, kalau dari KPK gimana, kalau dari Jaksa gimana? Satu-satu kita akan undang, kita duduk bareng, diharapkan punya pemahaman yang sama, sehingga tidak perlu ada kesalahan dalam penafsiran. Tapi yang saya ingin luruskan juga bahwa jangan sampai juga publik merasa bahwa kalau presiden menjalankan amanat konstitusi pasal 14 itu sesuatu yang tabu gitu. Itu kan konstitusi suruh begitu, memberikan hak untuk menjaga agar katupnya balance gitu. Jadi kalau misalnya katupnya udah tekanan terlalu tinggi ya presiden buka lah itu biar keadilannya itu bisa balance. Nah kalau presiden nggak melakukan itu padahal keadilannya dirasa
goyang banget atau untuk kepentingan umum dan presiden nggak mau dengar, itu justru presiden yang salah. Ini presiden yang sangat hebat menurut saya menjalankan konstitusi. Kalau presiden nggak jalan konstitusi, mau gimana? Dia kan harus berjalan di koridor konstitusi. Kalau arahan presiden sendiri ke KSP atau ke jajarannya untuk soal hukum ini gimana sih? Kalau kita ada Asta Cita, di mana dari Asta Cita itu ada turunan-turunan program strategis nasional segala macam ya, dan itu reformasi hukum kita jalanin. Kebetulan ada di subdeputian kami, sehingga kami akan mengawal revisi-revisi undang-undang yang ke depan. Salah satunya misalnya revisi undang-undang HAM gitu ya, revisi juga turunan-turunan produk dari produk-produk yang baru nih, pidana kan banyak nih keluar, PPP-nya itu kita akan kawal dan semoga bisa ada kesepahaman. Kalau ada kesepahaman di antara APH, setidaknya mereduksi multitafsir. Karena multitafsir bisa jadi dua, bisa jadi memang betul barangnya salah. Barang dalam arti apa nih? Undang-undangnya. Undang-undangnya. Wordingnya salah. Maksudnya terlalu multitafsir dan itu bisa diuji ke MK memang. Kalau multitafsir itu bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 konstitusi, kepastian hukum. Bisa jadi wordingnya udah benar, tapi manusia ini kan beda-beda perspektifnya dalam melihat pasal ini. Yang kayak tadi kan, oh ini instrumen konstitusi, oh ini bentuk intervensi. Jadi itu manusia. Oke. Penafsiran manusia. Baik, Antoni Binsar, tenaga ahli utama KSP, dan Aristo Pangaribuan, pakar hukum pidana Universitas Indonesia. Terima kasih sudah berdiskusi di kesempatan kali ini. Kita jumpa di lain waktu, Bang Antoni dan juga Bang Aristo. Terima kasih untuk waktunya, untuk diskusinya juga di kesempatan kali ini. Selamat kembali beraktivitas dan saudara. Itu tadi Liputan 6 Talks untuk edisi kali ini. Kalau Anda mungkin ingin berbagi opini juga, berbagi pendapat, saya tunggu di kolom komentar. Salam SCTV.